Motif dari pelaku masih didalami, tetapi aksi pelaku yang membawa pistol ke istana ini akhirnya mengarah ke dua kasus, kepemilikan senjata api ilegal dan juga terorisme. Lalu bagaimana radikalisme bisa menyebabkan pelaku beraksi seperti tadi? Kami bahas bersama dengan juru bicara Badan Intelijen Negara, Wawan Purwanto. Bergabung juga pengamat terorisme Ridwan Habib. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Friska, Mas Wawan. Selamat malam, saya ke Pak Wawan dulu. Tadi Ya. Densus 88 saat konferensi pers menyatakan bahwa hasil analisis ditemukan memang yang bersangkutan ini terhubung secara media sosial kepada beberapa akun yang diindikasikan ex-HTI maupun NII. Bisakah terhubung dengan medsos ini dikaitkan bahwa ini adalah mengarahnya ke tindak pidana terorisme begitu? Ya, itu nanti pihak kepolisian kan sekarang terus mendalami. Yang jelas kan kepemilikan atau penguasaan senjata secara ilegal ini melanggar dari Undang-Undang Darurat ya, nomor 12 tahun 51 dan itu juga ada KUHP yang dilanggar pasal 35 KUHP dan juga Undang-Undang anti teror. Nanti kalau menaik Undang-Undang anti teror tentu pihak penyidik lah yang Oke. melihat dari sisi mana akan ditinjau. Tapi yang jelas ini sudah menunjukkan indikasi-indikasi di mana dia juga berhubung dengan pihak-pihak yang akun-akun yang selama ini dengan organisasi yang sudah dilarang. Oleh karenanya keterkaitan dia dengan dua orang lainnya yang berinisial BU dan JM tadi, ini kan juga akan ditelusuri lebih lanjut dan kita tunggu dari hasil penyidikan dan penyelidikan lanjutan nanti akan terkuak link up-nya. Nah, kalau motif didalami polisi, tapi BIN bagaimana melihatnya? Berani ke ring 1, itu area istana, menodongkan senjata ke Pas Pampres, sebegitu beraninya sendirian pula, Pak Wawan? Ya, kalau dari penelitian kan memang dia sudah 3 kali ya ke Mengintai wilayah, begitu ya? berputar lah di daerah situ. Yang jelas ya dia belum sampai masuk ke istana sehingga tetap ini tertahan oleh Pas Pampres dan dengan kesiapsiagaannya Pas Pampres kita apresiasi langkahnya dan bekerja sama dengan Polantas yang ada di depan dengan cepat melakukan upaya-upaya pengamanan sehingga pistol tidak sampai menyala. Nah, ini yang apresiasi dan tentu kita semua juga ingin Indonesia ini tetap aman dan juga kita tetap percayakan semuanya ini pada kinerja aparat yang kita terus berupaya sebaik-baiknya. Kita apresiasi karena protap pengamanan ring 1 berjalan dengan baik. Kalau Bung Ridwan melihatnya seperti apa? Karena ini meskipun tidak menembus area dalam istana, tapi sudah memiliki niat sebegitu beraninya, apa yang Anda lihat dari tindakan lone wolf kalau kita katakan kemarin? Ya, Friska, yang juga harus diwaspadai adalah ini pelakunya adalah seorang wanita ya. Dan ini bisa menjadi semacam sindiran ataupun inspirasi bagi sisa-sisa sel terorisme lain yang saya yakin di luar sana masih ada dan sedang dikejar oleh aparat keamanan, oleh Densus 88. Jadi bahasa sederhananya itu di Jakarta wanita aja berani ke ring 1, berani ke ring 0. Masa lu kagak berani ya? Itu ini yang saya kira 20 hari menjelang G20. G20 adalah satu momentum besar yang menjadi pertaruhan nama besar Indonesia di mata pemimpin dunia. Saya kira Friska ini jadi catatan penting. Mungkin tidak akan ada casualties, tapi kalaupun ada sebuah indikasi atau niat jahat seperti ini bisa membuat nama Indonesia cemar di mata fora internasional. Seberapa aktif Anda melihat, Anda kutip, ex-HTI maupun NII ini masih memberikan pengaruhnya begitu, sampai merencanakan aksi? Ya tentu harus didalami ya, apa betul dia terindikasi gerakan itu. Karena sepemahaman kami, kalau HTI itu mereka jarang melakukan teror. Kecuali mereka sudah berganti organisasi atau berganti jamaah.
biasanya yang melakukan teror seperti ini afiliasinya ke ISIS. Ini jadi pernyataan dari mungkin dari BNPT atau dari yang lain bahwa dia pernah terindikasi HTI. Saya kira juga harus hati-hati karena kita tahu dalam ideologi HTI sendiri mereka berjuang menegakkan khilafah tetapi tidak menggunakan bom. Mereka berjuangnya menggunakan wacana, propaganda dan seterusnya. Nah, jadi memang harus hati-hati Friska, apa benar dia HTI ataukah indikasi ini awal gitu ya? Ya. Apakah dia pernah HTI lalu berganti jamaah lain, organisasi lain? Ini saya kira sedang ongoing investigation. Jadi bisa dikatakan apa yang dikatakan Densus 88 tadi terhubung secara media sosial itu baru indikasi awal, belum tentu terafiliasi, begitu Bung Ridwan? Iya, terhubung secara media sosial itu bisa macam-macam ya. HTI dan ISIS misalnya ada satu kesamaan, yakni mereka sama-sama merindukan adanya sistem khilafah. Ya. Bedanya adalah HTI menyatakan belum ada khilafah, sedangkan ISIS menyatakan sudah ada khilafahnya yang mereka baiat. Nah, jadi sama-sama punya konsepsi tetapi berbeda dalam aksinya, Friska. Oke, termasuk yang diperiksa juga suaminya. Kalau dari hasil temuan dari Densus tadi, kalau Pak Wawan melihatnya seberapa harus diwaspadainya sel-sel ini, sel-sel jaringan teroris manapun? Ya, kita ya terus ya mewaspadai gerakan radikalisme maupun teroris ya di sekitar kita, karena memang sekitar kita ini kan yang kalau kita tidak peduli ya siapa lagi. Oleh karenanya kita tetap bersama-sama sinergi dengan aparat keamanan setempat, termasuk keluarga. Nah, keluarga inilah yang paling dekat. Banyak juga keluarga yang justru melaporkan kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh anggota keluarganya ke aparat keamanan. Seperti kasus-kasus sebelumnya di Lampung misalnya. Tapi ini kebetulan yang bersangkutan kan juga sedang ada masalah keluarga, yaitu dalam proses perceraian. Dan sudah sebulan suaminya tidak pulang. Sehingga banyak terlihat mungkin ada persoalan-persoalan yang menekan dari secara psikologis. Kemudian kebetulan dia juga terhubung dengan akun-akun yang mengajak ke arah yang radikal maupun radikal. Oleh karenanya kita ingin semuanya saling peduli. Kalau tadi juga ada temannya yang mengaji dan sebagainya melihat perubahan-perubahan sikap. Nah, kepedulian ini yang paling tidak ngerem dari yang bersangkutan karena ada tempat curhat, tempat untuk menyampaikan keluh kesah. Jadi indikasi-indikasi itu bisa didapatkan dari cerita misalnya orang terdekat begitu ya Pak Wawan ya? Betul, karena yang paling tahu watak setiap harinya justru orang terdekat. Oleh karenanya kalau kita ingin semuanya ini nanti smooth, tenang, baik, kita semua harus peduli. Kalau kita saling istilahnya kalau lulu gue ya susah. Oleh karenanya kita ingin kebersamaan dari semua pihak dan aparat itu sudah tegas tapi terukur dan humanis penanganannya. Kalau tidak itu mesti melihat ada pistol pasti dilakukan tindakan dengan terukur tembakan misalnya, ini kan tidak dilakukan. Sehingga memang kita juga hargai sikap dari aparat yang tetap mengedepankan humanisme tersebut. Seberapa penting nantinya motif bisa menentukan jaringan mana yang terlibat, termasuk juga seberapa besar tingkat kebahayaannya begitu Bung Ridwan? Ya, justru sangat penting Friska ya. Ini harus dituntaskan dan kita titip pesan kepada Polri agar barangkali usul agar selalu update terhadap kasus ini kepada teman-teman media. Karena di media sosial sudah muncul banyak sekali akun-akun anonim terutama yang mengatakan bahwa ini semua adalah rekayasa. Orangnya sebenarnya laki-laki, ini semua adalah settingan. Ini saya kira tidak bagus ya untuk kehidupan bermasyarakat kita. Orang akan menganggap bahwa ini sesuatu yang tidak benar, padahal ini adalah ancaman yang nyata
orangnya ada, sudah diamankan, hidup, diperiksa, keluarganya ada, temannya ada, saksinya banyak. Ya. Jadi jelas-jelas bukan rekayasa, dan saya kira teman-teman Polri mohon bisa memberikan update secara berkala kepada teman-teman media, sehingga mengimbangi derasnya penyesatan informasi hoax di media sosial. Rizka. Oke, jadi jangan sampai ada blur di media sosial, disinformasi ya, terkait dengan ini. Kalau kita berangkat dari fakta, informasi dari Densus 88 bahwa suami serta guru dari perempuan yang menerobos istana ini sudah berbaiat ke NII. Kalau Pak Wawan bisa menjelaskan sejauh ini sebaran sel-sel NII di Indonesia sampai saat ini seperti apa? Ya, mereka menyebar secara clandestin, secara tertutup, tapi keterhubungan itu juga terus dilakukan, meskipun juga banyak diantaranya yang sudah insaf kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan menyatakan setia kepada negara NKRI. Nah, tapi masih ada sel-sel lain yang belum kembali. Oleh karenanya ini yang terus kita upayakan untuk lakukan pendekatan-pendekatan, termasuk apa yang terjadi di media sosial, banyak juga yang mengajak dan saling terhubung dengan akun-akun yang kebetulan saling merespons. Kemudian beberapa di antaranya juga berbaiat. Yang saya katakan tadi, BU dan JM itu kan sudah berbaiat. Oleh karenanya kalau kadang-kadang saling terhubungan ini kemudian saling mengisi yang kebetulan mengarah ke tindakan radikal atau mengarah ke yang lebih tajam lagi, teror. Tapi makanya tadi kalau kita juga mengisi, memberikan literasi publik kepada orang terdekat misalnya yang terpercaya, maka setidaknya ini akan membuat sesuatu yang berimbang, sehingga tidak dari pihak sana saja yang mengisi pemikiran-pemikirannya. Dan NII juga banyak diantaranya, dan tadi saya sudah katakan, sudah mulai terkikis untuk banyak yang kembali ke jalan di mana mereka sumpah setia. Dan oleh karenanya yang masih belum, ya kita harapkan segera bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dan ini menjadi tugas bersama kita untuk saling mengingatkan dan kita pahami, terutama keluarga terdekat, supaya mereka tidak terpapar, tidak terpengaruh atau mengajak, apalagi dengan akses menggunakan senjata ataupun tindakan-tindakan lainnya yang tentu saja mengganggu ketertiban masyarakat. Demikian. Bicara soal sebaran NII ini, Bung Ridwan juga aktif sekali di media sosial. Tadi kita juga bicara soal bagaimana informasi soal kasus ini di media sosial. Sebenarnya sebaran NII, sel-selnya di media sosial yang Anda amati seperti apa? Dan saya ingat juga kita pernah berbincang beberapa waktu soal bagaimana sulitnya untuk mendeteksi aksi-aksi lone wolf atau yang sendirian seperti ini. Nah, bisa digambarkan, Bung Ridwan? Ya, pertama memang di media sosial itu fungsinya biasanya propaganda ya, lalu menjadi pintu awal perekrutan. Tentu saja mereka tidak akan secara terang benderang mengaku sebagai seorang aktivis NII misalnya, atau aktivis gerakan yang lain. Biasanya wacana-wacana umumnya adalah misalnya diawali dengan penegakan sistem yang menurut mereka demokrasi sudah tidak sesuai dan seterusnya. Dari situ nanti yang berminat biasanya mereka follow up. Lalu kemudian perekrutannya menjadi lebih private. Misalnya dengan menggunakan grup Telegram atau Telegram channel. Yang kemudian dari situ ditindaklanjuti dengan pertemuan offline. Ya, jadi yang SE ini kan sudah offline, sudah ada pertemuan offline, bahkan informasinya dia dinikahkan dalam sebuah komunitas yang tertutup. Artinya mendapatkan suami dari komunitas tertutup. Nah, memang resiko tertinggi dalam kontraterorisme adalah menghadapi lone wolf, Rizka. Lone wolf adalah orang-orang yang secara langsung tidak terhubung ke jaringan, tetapi secara ideologi, secara pemahaman mereka satu visi. Nah, ini yang saya kira memang harus benar-benar ekstra serius, ekstra hati-hati. Saya setuju dengan Mas Wawan bahwa ketahanan terdekat adalah ketahanan keluarga. Mungkin klise,
Tetapi dengan seorang kakak mengawasi adiknya, seorang ayah mengawasi anaknya, insya Allah itu menjadi lebih kuat dan menjadi benteng utama kita. Ketahanan utama mulai dari ketahanan terdekat, di sisi lain juga kasus ini harus dikawal sampai tuntas untuk tahu apa motif utamanya dan bagaimana negara bisa menangani tindakan radikal dan juga terorisme. Terima kasih Pak Wawan Purwanto, terima kasih juga Bung Ridwan Habib telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.